Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, teman-teman sekalian yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Puji syukur kepada Allah di kesempatan malam hari ini bisa bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan ibu bapak sekalian, mas-mas sekalian, dalam rangka mengaji bersama, mengenal seluk-beluk dan mengenal pribadi Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana setiap momen perjuangan dakwah beliau, baik dikala senang maupun dikala susah, dikala berbahagia maupun ketika sedih. Kita mencoba untuk sedikit menggali, untuk berusaha mengenal beliau, sehingga kita semakin paham bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada bait ke-70, wa aqdu raihanata fi dzil khamisah thumma banu lihyana bad'us sadisa. Di pertemuan yang lalu pembahasan tentang Raihanah, seorang perempuan yang bernama Raihanah bintu Syam'un bin Zaid bin Amr, yang para ahli sejarah berselisih pendapat apakah dia dari kabilah Bani Nadir ataukah dari Bani Quraidah. Ada yang mengatakan dia dari Bani Nadir, kabilah Yahudi Bani Nadir. Ada yang mengatakan dia dari kabilah Bani Quraidah. Walaupun pensyarah lebih menguatkan dia dari Bani Nadir. Yang mengatakan dia adalah dari kabilah Bani Quraidah karena suaminya dahulu adalah seorang lelaki Bani Quraidah, sehingga kesamaan suku kemudian membuat kesimpulan bahwa Raihanah juga sama-sama dari suku atau kabilah Bani Nadir. Yang mana Raihanah ini adalah termasuk dari tawanan, tawanan perang. Sebagaimana kita tahu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah semua diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Karena pengkhianatan mereka diusir, dan ada yang jadi tawanan perang. Di antaranya adalah Raihanah. Dan Raihanah pada saat itu menjadi bagian dari Nabi SAW untuk jadi budak hamba sahaya. Awal mulanya tidak mau masuk Islam, tapi kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, diberikan argumen juga karena jasa salah seorang sahabat. Ada sahabat namanya Sa'labah bin Sa'iyah, dan dahulu dia adalah salah seorang pendeta Yahudi. Akhirnya masuk Islam kemudian sepertinya karena wasilah Sa'labah ini, kemudian akhirnya Raihanah juga masuk Islam. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apakah Raihanah itu kemudian nanti jadi istrinya Nabi ataukah dia sebatas budak hamba sahaya. Dan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah dia sebagai istri Nabi, yaitu sama Nabi SAW dibebaskan sebagai budak, jadi orang merdeka, kemudian dinikahi. Pendapat yang lain adalah beliau tetap menjadi budak hamba sahaya sampai meninggal. Jadi pendapat yang mengatakan beliau adalah istri Nabi, maka total istri Nabi jumlahnya berarti 12. Jika yang berpendapat dia bukan istri Nabi, maka istri Nabi jumlahnya total 11. Dan yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana dijelaskan oleh penulis, adalah beliau bukan istri Nabi. Walaupun Ibnu Abil Iz Al-Hanafi condong kepada pendapat bahwa dia adalah istrinya Nabi. Kemudian setelahnya kemarin peperangan Banu Lihyan, peperangan Banu Lihyan. Banu Lihyan itu adalah kabilah yang pada saat itu tinggal di sekitaran wilayah Usfan yang jaraknya dari Mekkah itu sekitar 80-an kilometer. Dari Mekkah ke Usfan itu sekitar 80-an kilometer. Alasannya kenapa diperangi, karena dulu Banu Lihyan ini
waktu itu membantai sekitar 10 sahabat Nabi SAW. Ya, di antaranya Khubayb bin Adi Al-Ansari, Zaid bin Dathah, dan yang lainnya. Akhirnya Nabi SAW kemudian mengumpulkan pasukan, kemudian memerangi mereka. Nah, itu kejadian yang kita bahas kemarin di pertemuan terakhir. Kita masuk ke bait ke-71 dan nanti bait ke-71 agak panjang ini. Baitnya pendek tapi ceritanya panjang. Bait ke-71, wa ba'dahu istiqa'uhu wa dhu qarat wa sudda an umratihi lamma qasad. Wa ba'dahu istiqa'uhu wa dhu qarat. Setelahnya, ya setelah kejadian dengan Royhana, kejadian perang Banu Lihyan, setelahnya adalah istisqa, ya, yaitu Nabi SAW berdoa meminta hujan, peristiwa istisqa. Kemudian setelahnya adalah perang Dzuqarat. Kemudian setelahnya sudda'an umratihi lamma qasad, itu Nabi SAW dan para sahabatnya terhalangi atau dihalangi untuk melaksanakan umrah ketika mereka pergi ke Mekah dalam rangka untuk umrah, tidak berniat perang. Jadi ada 3 peristiwa di sini yang dijelaskan, yaitu istisqa-nya Nabi SAW, dan juga perang Dzuqarat, dan juga peristiwa Nabi SAW dan sahabatnya dihalang-halangi untuk melaksanakan umrah. Wa ba'dahu maksudnya adalah setelah perang Banu Lihyan, hasala istisqa'un Nabi, yaitu terjadi Nabi SAW beristisqa. Istisqa itu wazannya seperti istighfar, tolabul maghfirah. Istisqa artinya tolabus suqya, yaitu meminta diberi air atau minta turun hujan. Dan itu terjadi fi ba'dil ghazawat haitsu sabaqahul musyrikun ilal ma' fa asabal muslimina atashun. Jadi kejadiannya adalah dalam beberapa peperangan itu kaum muslimin kalah duluan oleh orang musyrik untuk mencari sumber air. Jadi biasanya kalau dalam peperangan mereka akan berlomba-lomba untuk cari sumber air. Nah, bagi yang dapat sumber air, maka ketika berperang mereka aman. Ada sesuatu yang bisa dikonsumsi, ada sesuatu yang bisa digunakan untuk minum, ya, tapi kalau susah untuk dapat, nanti akan berpengaruh pada pasukan, terutama nggak bisa minum. Ketika mau masak apa juga nggak bisa masak karena nggak ada airnya. Dan juga kebutuhan yang lain ini sangat urgent, ya. Nah, pada saat itu kaum muslimin keduluan orang Quraisy untuk dapat sumber air. Fasyaqau ila Rasulillah, maka kemudian para sahabat mengeluhkan itu kepada Nabi SAW, Rasulullah, kita tidak punya sumber air, kedahuluan orang-orang musyrik. Nah, mulai di sini kemudian najama an-nifaq, muncullah kemunafikan, yaitu orang-orang yang memang dalam hatinya sudah ada kemunafikan. Karena dulu yang ikut perang itu tidak semua kaum muslimin yang khullas, tidak semua orang muslim yang benar-benar ikhlas dia muslim. Ada juga orang-orang yang dia ikut perang, dia di hatinya sebenarnya ada kemunafikan. Mulai kemudian gerendengan kalau bahasa kita. Mulai kemudian sebagian dengan mereka saling ngobrol, ngerasani. Faqala ba'dul munafikin, sebagian orang munafik mengatakan, "Lau kana nabiyyan kama yaz'um lastasqa liqaumih kama istasqa Musa liqaumih." Kalau Muhammad itu memang benar-benar dia nabi, benar-benar apa yang dia klaim itu benar, maka dia nanti akan memohon turun hujan atau meminta air kepada Allah sebagaimana Musa alaihissalam bisa meminta air kepada Allah kemudian dikabulkan. Kemudian bisikan-bisikan itu sampai kepada Nabi SAW. Au qauluha asa rabbukum ayyaskiyakum, atau ada perbincangan yang mengatakan, ya, asa rabbukum ayyaskiyakum, semoga Tuhanmu yang bisa memberikan air kepada kalian. Tsumma basata biyadayhi, kemudian Nabi SAW mulai menengadahkan tangannya, kemudian beliau berdoa, Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan haluqan dhahukan zabrajan tumtiruna minhu
radadan qatqatan sijillan ba'aqan ya dzal jalali wal ikram. Nabi kemudian berdoa, menegakkan tangannya, beliau berdoa, Allahumma jallilna sahaban, ya Allah anugerahkan kepada kami, berikan kepada kami sahaban kathifan, awan atau mendung yang tebal, qasifan daluqan haluqan, mendung yang tebal yang diiringi dengan halilintar, diiringi dengan petir yang deras, yang berkilat, ya. Zabrajan tumtiruna minhu radadan qatqata, yang menghujani kami dengan rintikan-rintikan air, butir-butir kecil air, sijillan atau sajilan, yang banyak siramannya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Nabi meminta, berdoa pada Allah untuk dikirimkan mendung yang tebal, yang diselimuti halilintar, petir, kemudian hitam. Kemudian Allah turunkan butiran-butiran air, gerimis yang kemudian merata, banyak siramannya, wahai Allah zat yang maha agung lagi maha mulia. Fama radda yadayhi min du'aihi hatta azallatna as-sahabah allati wusifat. Dan tidaklah Nabi SAW menurunkan tangannya dari menengadahkan ketika berdoa tadi sampai apa? Sampai kemudian Allah kirimkan apa? Awan tadi. Jadi Nabi menurunkan tangannya, awannya kemudian muncul. Sebagaimana yang disifati Nabi. Awannya gelap, mendungnya gelap, ada kilatnya, ada petirnya, kemudian mulai hujan. Tatalawwanu fi kulli sifatin wasafa Rasulullah SAW min sifatis sahab. Yang awan ini berwarna atau punya karakter sebagaimana karakter dan sifat yang tadi Nabi sebutkan dalam doa. Jadi langsung Allah kabulkan. Thumma amtarana kal ghurubi allati sa'alaha Rasulullah. Fa'af'ama as-sayl al-wadi fashariban nas min al-wadi wartawaw. Kemudian Allah menurunkan hujannya, ya, sebagaimana apa yang Rasul pintakan dan mintakan. Kemudian mengalirlah air di lembah-lembah tersebut, orang-orang bisa minum, ya, dan mereka pun irtawa itu irtiwa itu adalah kenyang air. Maksudnya gini, kalau di bahasa kita, kalau lapar itu ketika makan kemudian sudah puas makan kan kenyang. Tapi kalau haus minum, istilahnya apa dalam bahasa kita? Kalau kembung kan ungkapan untuk sebuah minuman yang berlebihan, kembung. Jadi orang lapar banget kemudian makan cukup, dia kan kenyang, kita katakan sudah kenyang. Kalau yang lebih dari itu kan kemelekeran gitu misalnya, sampai kelebihan makannya. Kalau dalam bahasa kita, orang yang haus banget kemudian bisa minum, itu apa bahasanya? Kalau sudah puas minum namanya apa? Kayaknya nggak ada ungkapannya ya. Kalau lego itu kan lebih umum sifatnya, Pak. Lego itu bisa jenengan padu sama istri kemudian akur lagi, itu lego. Bisa juga. Pengen ketemu siapa, akhirnya ketemu, lego. Sifatnya lebih umum. Ungkapan khusus untuk orang yang puas setelah minum tuh kayaknya nggak ada di bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya irtawa. Kalau kenyangan syaba'an, ya. Orangnya murtawi kalau dia sudah puas minum. Nah, itulah kadang miskinnya bahasa Indonesia. Ada beberapa sebuah hal tapi nggak bisa diungkapkan dengan bahasa tertentu. Terkadang ada yang bisa diungkapkan tapi pun itu bukan asli dari bahasa Indonesia sendiri. Ya. Nah, dalam bahasa Arab ada ungkapannya itu. Nah, di sini Bapak sekalian, kita bisa lihat juga bahwa sifatnya orang-orang munafik itu mesti seperti itu. Jadi ketika
Islam itu dalam kondisi terpojokkan, dalam kondisi susah, mereka adalah orang-orang yang senang dan justru malah bergembira, dan sifatnya ngece, gitu. Senang ngece. Dan itu adalah termasuk nifaq i'tiqadi, yaitu berbahaya dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antara kemunafikan para ulama membagi dua, ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Kemunafikan amali, kemunafikan berupa perbuatan, itu statusnya dosa besar, tapi belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti kalau dia berbicara, dia berdusta. Kalau diberi amanah, dia menyelisih amanahnya. Kalau berjanji, dia mengingkari. Itu namanya nifaq amali. Kalau nifaq i'tiqadi, itu para ulama menyebutkan paling tidak ada 6. Di antaranya adalah al-masarrah bin khifadhi dinir rasul. Itu merasa gembira dengan kemunduran agama Allah. Maksudnya adalah merasa gembira kalau Islam terpojokkan, kalau Nabi dihina, kalau Allah dihina, agama dicerca, itu malah dia senang. Nah, jadi ketika kaum muslimin seperti tadi, kondisinya apa? Kondisinya dia tidak dapat air, kesusahan, dia semi senang dan ngerasani Nabi SAW. Nah, ini bentuk kemunafikan i'tiqadi. Dan juga faedah yang lain dari kisah ini adalah istisqa. Istisqa itu ada dua, ada yang sifatnya hanya doa tanpa sholat, ada yang dia dengan sholat, dan dua-duanya nanti pernah dipraktekkan Nabi SAW. Di antara istisqa yang tanpa sholat adalah pas ini. Yang kedua adalah pas ketika sholat Jumat. Disebutkan dalam Bulughul Maram, saya lupa yang mengeluarkan hadisnya siapa, tapi oleh Ibnu Hajar disebutkan dalam Bulughul Maram bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW pas Nabi khutbah. Kemudian dia ngomong, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak kami mati. Hewan-hewan ternak kami mati, tumbuhan-tumbuhan kami mati. Berdoalah kepada Allah SWT." Kemudian Nabi SAW berdoa ketika beliau berkhutbah. Di tengah khutbahnya beliau berdoa minta hujan kepada Allah SWT. Dan di redaksi hadisnya juga dikatakan tidaklah Nabi meletakkan atau menurunkan tangannya, melainkan apa? Hujan kemudian turun. Hujan turun deras sampai berhari-hari, sampai kemudian apa? Di Jumat yang akan datang, orang ini datang lagi kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, halakatil masyiyah." "Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak kami sekarang mati lagi. Kemarin banyak mati karena kering kerontang, sekarang banyak mati karena kebanjiran. Maka berdoalah pada Allah untuk menyelesaikan hujan ini." Akhirnya Nabi berdoa lagi, kemudian hujan selesai, berhenti. Itu di kesempatan yang lain. Itu yang menjadi salah satu dalil juga dalam masalah jamak sholat. Di antara sebab menjamak sholat itu kan karena turun hujan, ya kan? Tapi di sini Nabi SAW tadi pas sholat Jumat, Nah, tadi ketika Nabi berdoa kemudian turun hujan, Nabi SAW kemudian tidak menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, padahal ada sebab turun hujan deras. Ini yang kemudian menjadi salah satu argumen oleh para ulama bahwa tidak ada jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Padahal harusnya ada faktor yang mendukung untuk terjadinya jamak, yaitu hujan deras. Tapi Nabi tidak melakukan itu, menunjukkan bahwa hujan bukan sebab untuk bolehnya menjamak Jumat dan asar. Karena Jumat adalah sholat yang berbeda. Berbeda kalau itu statusnya adalah zuhur. Nah, intinya ibu bapak sekalian, bahwa istisqa itu terkadang hanya doa saja, Nabi berdoa. Ada yang didahului dengan sholat, didahului dengan sholat. Dan didahului dengan sholat, yaitu sholatnya 2 rakaat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia sholat 2 rakaat itu sholat 2 rakaat biasa, takbirnya biasa, 1. Sebagian yang lain seperti riwayat yang dibawakan oleh Sa'id bin Musayyib, sholat istisqa itu 2 rakaat tapi seperti sholat Aid, takbirnya, jumlahnya. Adapun pendapat yang lain, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan yang lainnya, enggak, dia seperti sholat 2 rakaat biasa, takbirnya 1. Dan waktunya bebas. Walaupun dianjurkan kalau bisa adalah waktu duha, sebagaimana pelaksanaan sholat Id. Jadi sholat dulu 2 rakaat, kemudian setelahnya imamnya berkhutbah. Memberikan nasihat, memberikan wejangan, memerintahkan orang untuk bersedekah, memerintahkan orang untuk bertakwa, untuk mohon ampun, kemudian dia menengadahkan tangannya, kemudian berdoa.
Ya, sebelumnya bajunya dibalik. Jadi sebagai sebagai harapan bahwa Allah akan membalik keadaan itu. Jadi bajunya dibalik, dicopot kemudian diwalik. Dalam hadis begitu, Nabi SAW membalik jubahnya. Jadi dibalik, jadi orang kalau misalnya jadi khotib, dia pakai jas misalnya atau pakai jaketnya kemudian dipakainya dibalik. Kemudian setelahnya dia berdoa. Harapannya apa? Dibalik itu maksudnya agar Allah Subhanahu wa taala membalik keadaannya itu dari keadaan sekarang kering kerontang menjadi nanti kemudian turun hujan sehingga tanahnya menjadi subur. Nah, prakteknya Nabi begitu. Jadi yang praktek istisqa yang dengan sholat, kemudian ada khutbah, kemudian dia berdoa. Jadi ada dua istisqa itu berupa doa saja. Ada yang kemudian sebelumnya dimulai dengan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian setelah kejadian istisqa ini, wadzuqarat wa kadzalika min ahdathi hadhihi sanah. Di antara kejadian di tahun ke-6 selain istisqa adalah perang Dzuqarat, yaitu peperangan Dzuqarat. Wa kanat fi Rabi'il Awwal, ini terjadi di bulan Rabiul Awal di tahun ke-6 Hijriah. Wa yuqalu laha Ghazwatul Ghabah. Nama lainnya adalah Ghazwatul Ghabah, perang hutan. Perangnya di hutan. Li'annaha kanat fi mantiqatin yuqalu laha al-ghabah. Karena terjadi di suatu daerah yang dinamakan Ghabah, daerah hutan. Itu berada di Asy-Syamalul Gharbi, berada di barat laut ya. Arahnya di barat laut dari kota Madinah. Kurang lebih jaraknya sekitar 25 km dari kota Madinah ya, di arah barat laut. Nah, peperangan ini alasannya apa? Sebabnya apa? Sababu hadhil ghazwah anna Uyainata ibna Hisnin al-Fazari aghara 'ala liqah an-Nabi SAW allati bil ghabah. Sebabnya adalah ada seorang namanya Uyainah bin Hisn al-Fazari itu menyerang tiba-tiba maling ya, dan menyerang yang jaga dan memaling atau ngambil al-liqah, yaitu onta-ontanya Nabi SAW yang ditaruh di daerah yang namanya Ghabah tadi. Wastaqaha wa qatala ra'iyaha wa sabam ra'ata. Jadi dimaling ininya ontanya, kemudian mereka membunuh penjaga ontanya dan mereka menawan istri dari si penjaga onta ya. Jadi dibantai, yang menjaga ontanya pada dibunuh, istrinya dibawa, kemudian ontanya juga dimaling. Wa awwalu man 'alima bidzalika huwa Salamah ibnul Aqwa al-Aslami. Yang mengetahui peristiwa dan kejadian itu adalah sahabat bernama Salamah ibnul Aqwa al-Aslami. Fanba'atha fi talabihim masyian. Akhirnya dia pun, karena dia yang pertama kali tahu, dia yang mengejar, dia berjalan ya. Wa kana masyhuran bi sur'ati fi raqdi. Dan Salamah bin Aqwa ini adalah salah seorang di kalangan sahabat yang terkenal larinya kencang. Dia larinya kencang, orangnya gesit ya. Wala yasbiquhu ahad, dan tidak ada yang bisa menyusul dia. Maksudnya dulu kalau balapan lari itu orangnya kencang, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Nah, dia yang ngejar si Uyainah bin Hisn al-Fazari tadi. Faja'ala yarmihim bin nabal. Kemudian apa? Dia membawa tombak atau membawa busur panah, kemudian melempar atau menombak orang tersebut. Dia mengatakan, khudha ana ibnul Aqwa, ambil ini, terimalah ini apa yang saya lemparkan, saya adalah ibnul Aqwa. Wal yauma yaumur rudha, dan hari ini adalah hari rudha. Apa itu rudha? Al-li'am, yaitu hari kehinaan. Maksudnya adalah terimalah ini, kamu telah berbuat buruk, hari ini adalah hari kehinaan untuk kamu. Dilemparkan apa? Tombaknya kepada dia. Fataradahum hatta starja'a 'ammah ma bi aidihim. Jadi si Salamah bin Aqwa ini mampu untuk ya, mengusir mereka dan bisa mengambil sebagian apa yang dibawa oleh si Uyainah bin Hisn dan teman-temannya tadi. Jadi dia nggak sendiri. Jadi apa yang dibawa semua itu bisa diambil sebagian oleh atas jasanya Salamah bin Aqwa. Fakanat hadhil ghazwah kulluha li Salamah ibn Aqwa. Jadi bisa dikatakan bahwa perang ini mayoritasnya yang punya peran adalah Salamah bin Aqwa. Huwa alladhi qama bil amal al akbar fiha. Jadi dia yang punya peran besar
dan punya andil untuk membantu Nabi SAW dan kaum muslimin. Nah, tapi karena belum selesai semua, baru sebagian yang bisa diraih lagi oleh Salamah, Nabi pun kemudian keluar. Kharaja Nabi SAW wa ma'ahu khamsumi'ah rajul minas sahabat. Nabi SAW akhirnya kemudian keluar untuk memburu orang-orang ini bersama 500 sahabat. Wa Uyainah bin Hisn al-Fuzari atau al-Fazari kana ma'ahu arba'una rajulan ya 'alal khail. Jadi si Uyainah bin Hisn ini membawa pasukan semuanya jumlahnya sekitar 40 orang penunggang kuda. Diburu oleh Nabi SAW jumlahnya 500. Mereka 40 orang penunggang kuda. Wastarja'an Nabi al-liqah kullaha. Akhirnya Nabi SAW mampu untuk ya mengambil alih ulang, merebut ulang semua onta yang ada di tangan mereka. Wastaraddu imra'atar rajulil al-Ghifari, dan akhirnya apa? Istrinya dari si penjaga onta yang terbunuh tadi juga bisa direbut ulang. Wa qutila 'adadun minal musyrikin, dan orang-orang musyrik teman-temannya Uyainah bin Hisn ini akhirnya kemudian terbunuh sebagiannya. Akhirnya yang lain kemudian melarikan diri. Wa kana yahmilu liwa'an Nabi al-Miqdad ibn Amr, yang membawa bendera Nabi SAW pada saat itu ya adalah sahabat Miqdad bin Amr. Wastushhida minal muslimin rajulan, yang meninggal dari kalangan muslim pada saat itu 2 orang. Kemudian Nabi SAW aqama Nabi SAW indama in yuqalu lahu Dzuqarat yauman walilah, dan setelah itu selesai Nabi kemudian bermalam di suatu tempat, itu ada sumber airnya namanya Dzuqarat, namanya Dzuqaradin, hari semalam. Wa nahara laqhah atau luqhah min hadhil ibil. Kemudian Nabi juga karena sudah bisa menarik ulang atau merebut ulang onta-ontanya, kemudian disembelih beberapa ekor ya, atau seekor dari onta-onta yang bisa diambil ulang, kemudian dimakan oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan perang ini dinamakan Dzuqarat karena tadi terjadi di tempat namanya Dzuqarat, atau dinamakan juga Ghazwatul Ghabah, perang hutan atau perang Ghabah, karena onta yang sebelumnya dimaling oleh mereka itu sedang diletakkan atau kandangnya itu di tempat namanya Al-Ghabah. Nah, sebagaimana penjelasan sebelumnya, peperangannya itu biasanya dinamakan dengan nama tempat ya, nama tempat yang terjadi peperangan di situ ya, sebagaimana perang-perang yang disebutkan sebelumnya perang Badar karena terletak di Badar ya. Atau terkadang dinamakan perang Qabilah apa yang berperang bersama Nabi ya. Kemudian kemarin dinamakan misalnya ada perang Ghazwatu Bani Mustalik, perang melawan Bani Mustalik. Tapi terkadang juga dinamakan dengan nama tempat di mana peperangan pada saat itu terjadi ya. Kemudian Ibu bapak sekalian, setelah kejadian ini terjadi, kemudian kejadian yang lain, peristiwa yang lain dikatakan oleh Ibnu Abil Iz wasudda an umratihi lamma qasad. Kemudian Nabi SAW terhalangi atau dihalangi dari umrahnya ketika beliau hendak menginginkan, memaksudkan untuk berumrah. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya hendak untuk umrah, qasada Makkah mu'tamiran, ingin pergi ke Mekah dalam rangka umrah. Wa kana dzalika fi sanati sadisah minal hijrah. Jadi Nabi SAW melakukan umrah itu di tahun ke-6 Hijriah, dan di umrah ini Nabi SAW dan para sahabatnya terhalangi dari masuk kota Mekah. Wa ashab tu'addu aidan fil ghazawat wa yuqalu laha ghazwatul Hudaybiyah. Peristiwa ini juga oleh sebagian ahli sejarah terhitung sebagai peperangan juga. Sebagian ahli sejarah mengenalkannya Ghazwatul Hudaybiyah, peperangan Hudaybiyah. Walaupun lebih cocoknya dia bukan peperangan ya, karena memang dari awal Nabi tidak ingin berperang. Nabi hanya ingin umrah ya, hanya ingin berumrah setelah beliau keluar dari Mekah begitu lama ya. Keluar dari Mekah begitu lama, sudah hijrah 6 tahun beliau tidak pulang kampung halaman, dan para sahabat tentunya juga sudah pada apa itu? Apa Mas Hendri? Apa itu? Tes. Tes 1 2. Jadi masih masuk atau? masih.
Ya, jadi di tahun 6 Hijriah Nabi SAW hendak umrah, ya. Dan itu karena sebelumnya awalnya Nabi SAW bermimpi. Nabi SAW bermimpi, diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau akan berumrah bersama para sahabatnya. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diabadikan di surat Al-Fath ayat ke-27. Allah mengatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Apa Mas? Iya, jadi Allah SWT berfirman laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah SWT akan mewujudkan, akan merealisasikan, ya, kebenaran apa yang Nabi SAW lihat dalam mimpinya. La tadkhulunnal masjidal haram. Sungguh kalian nanti akan bisa masuk Masjidil Haram insyaallah, ya, aminin, dalam kondisi aman, muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ya, kepala-kepala kalian apa? Muhallikin wa muqassirin. Halq itu dipotong rambut tapi habis. Muqassir artinya dipotong rambut tapi tidak habis. Ya, orang ketika berumrah atau berhaji, ketika tahallul kan dipotong rambutnya. Ada dua opsi. Opsi dipotong habis, itu halq, atau dipotong sebagian saja tapi tidak sampai habis. Dan yang afdal adalah dipotong habis. Yang afdal adalah ketika tahallul adalah dipotong habis. Tapi misalnya dipotong sebagian saja itu sudah mencukupi. Nah, di surah Al-Fatih itu Allah menyampaikan, Allah akan merealisasikan itu, apa yang dilihat oleh Nabi SAW dalam mimpinya, bahwa kalian nanti akan bisa masuk ke Masjidil Haram dalam kondisi aman, tentram, damai. Nah, karena melihat itu, kemudian Nabi SAW berniat untuk berumrah. Walaupun akhirnya kemudian di awal mula niat beliau ketika sudah sampai di tempat namanya Hudaybiyah. Lamma wasalan Nabi ilal Hudaybiyah, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya sampai ke Hudaybiyah. Hiya qaryatun tab'udu an Makkah 22 km. Di suatu daerah, suatu kampung yang jaraknya dari pusat kota Mekah, yaitu dari Masjidil Haram sekitar 22 km. Mulasiqah li haddil haram. Nah, daerah ini, Hudaybiyah ini berdampingan dengan batas tanah haram. Jadi Bapak sekalian, tanah haram itu ada batasnya, ya. Ada batasnya. Jadi yang dinamakan tanah haram bukan Masjidil Haramnya saja, tapi jauh dari itu. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa jarak antara pusat kota Mekah sampai ke Hudaybiyah itu sekitar 22 km, memang jauh. Jadi sampai disitulah ini namanya tanah haram, ya. Itulah dinamakan tanah haram, yang mana kita tidak boleh sembarangan berburu hewan, tidak boleh sembarangan motel tumbuhan, nyabuti tumbuhan. Juga orang non muslim tidak boleh masuk, ya. Tidak boleh untuk masuk, itu batasannya. Nah, adapun di luar itu maka status hukumnya berbeda. Status hukumnya berbeda. Nah, Nabi ketika sampai di Hudaybiyah sudah mau masuk tanah haram, kemudian di situ dihalangi, ya. Wa hiya mulasiqah li hadil haram wa fiha bi'rul Hudaybiyah. Di situ ada sungai namanya Sungai Hudaybiyah. Juz'un minhu yadkhulu dahila hududil haram, falamma wasala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam abal musyrikun an yadkhula hududal haram. Jadi ada di situ namanya kampungnya Kampung Hudaybiyah, ada sumurnya namanya Sumur Hudaybiyah, sebagian sumurnya itu sudah masuk tanah haram. Dan ketika Nabi sudah sampai situ, orang-orang musyrik mendengar bahwa kaum muslimin datang untuk berumrah. Ya, kemudian Nabi SAW dilarang untuk masuk di situ, untuk masuk ke tanah haram. Untuk rundingan, mencari jalan keluar, Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menjadi delegasi dalam perundingan, ya, jadi safir, jadi ibaratnya juru bicara untuk merundingkan gimana ini jalan keluarnya. Nah, ketika Utsman yang berunding, lamma ta'akhkhara Utsman usyi'a annahu qutil, tersebar kabar bahwa Utsman dibunuh atau Utsman terbunuh. Fabaya'an Nabi sallallahu ashabahu bai'atar ridwan. Ketika tersebar kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh, maka kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk berbaiat, untuk sumpah setia. Kalau memang Utsman terbunuh, ya mau gak mau kita harus perang, ya. Awal mulanya kita tidak menginginkan perang. Kita ingin datang dengan damai, hanya pengen umrah, kangen dengan Mekah, ya, yang sudah ditinggal sampai 6 tahun, kangen dengan Ka'bah, dan itu manusiawi, ya. Orang yang sudah pindah, misalnya seorang yang
ketika dia lahir di suatu tempat, kecil di situ sampai dewasa di situ, punya teman-teman di situ, dia punya memori ya di tempat-tempat dulu, tempat bermain, tempat kumpul sama temannya. Bahkan masih ada keluarga-keluarga yang masih di situ. Karena sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah, itu ada yang masih punya keluarga-keluarga yang belum beriman dan dia masih di Mekah. Ya. Walaupun mungkin dia tidak beriman, berbeda agama, tapi kan secara manusiawi masih kangen pengen ketemu. Nah, ketika ada kabar Nabi SAW bermimpi dan Allah mengabarkan nanti kalian bisa masuk ke Masjidil Haram dengan kondisi aman, tentram, damai, senang. Dan mereka kemudian pergi ke sana bukan dalam niat perang, kemudian ingin berkunjung, ingin beribadah, tawaf di Ka'bah, melaksanakan umrah. Ya, ketemu dengan mungkin seliringan atau ketemu dengan beberapa kerabatnya, tempat-tempat dulu di mana dulu dia tinggal, di mana dulu dia besar, di mana dulu dia tumbuh. Tapi ternyata dihalangi, ya. Bahkan Utsman kemudian tersiar kabar bahwa dia dibunuh. Akhirnya ketika itu terjadi, ya udah mau nggak mau berarti harus perang. Ini juga menjadi apa? Menjadi suatu tanda bahwa Islam bukan agama yang kemudian langsung ingin berperang. Ya. Tidaklah dia melawan dengan kekerasan kecuali sebelumnya dimarahi dulu, diwarai ya bahasa Jawanya, atau dimulai terlebih dahulu. Baru ketika sudah tidak ada opsi untuk aman, damai, udah gimana? Ini lagi kita harus lawan. Nah, ini kemudian Nabi SAW meminta sumpah setia, ya, meminta sumpah setia kepada para sahabatnya yang dinamakan Bai'atur Ridwan. Ridwan artinya keridhaan, yaitu baiat yang di situ Allah SWT ridha dengan apa yang mereka lakukan. Ya, baiat di bawah pohon. Di bawah pohon yang dulu ada pohonnya, tapi akhirnya kemudian ditebang nanti. Kalau tidak keliru ditebang di zamannya Umar bin Khattab. Kenapa ditebang? Karena kemudian dikultuskan pohonnya. Nah, dikultuskan dianggap sebagai pohon yang keramat, ya. Karena dulu memang tempat baiatnya Nabi SAW dengan para sahabatnya. Karena dianggap keramat dan bisa jadi dzari'ah. Bisa jadi apa? Dzari'ah itu potensi seorang terjerumus dalam kesyirikan, ini ditebang. Ya. Allah SWT mengabadikan kisah mereka, disebutkan di surat Al-Fatah ayat 18. Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Dan sungguh Allah SWT telah ridha dengan orang-orang yang beriman. Id yubayyi'unaka, itu ketika mereka para sahabat tadi berbaiat kepada wahai Muhammad tahta asy-syajarah, di bawah pohon. Makanya dikatakan bai'atur ridwan karena Allah ridha. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah sungguh telah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzala sakinah, Allah pun turunkan ketenangan dalam hati mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah akan balas mereka dengan fathan qariba, dengan fatah. Fatah itu artinya pembukaan ya secara bahasa, atau pembebasan, atau penaklukan, ya, penaklukan yang dekat. Yang dimaksud fatah di sini, fatah qarib artinya sulhul Hudaybiyah. Yang dimaksud dengan al-fatah di sini penulis Syekh Walid bin Idris mengatakan wal fathul qarib huwa sulhul Hudaybiyah. Yang dimaksud dengan al-fathul qarib, ya, penaklukan yang dekat, yang dikutipkan dalam ayat maknanya adalah sulhul Hudaybiyah. Itu perjanjian Hudaybiyah. Sammallahu ta'ala fathan li'annahu kana sababan fi dukhuli katsirin minal qabail. Kenapa dinamakan perjanjian Hudaybiyah ini sebagai fatah, sebagai penaklukan atau sebagai pembukaan? Karena gara-gara perjanjian Hudaybiyah tadi itu menjadi sebab masuknya banyak kabilah Arab fi hilfin Nabi, dalam sekutunya Nabi SAW. Ya. Jadi sebelumnya itu masih malu-malu gitu. Sebelumnya masih malu-malu. Sebenarnya mereka sudah mulai banyak kabilah-kabilah Arab ini mulai peduli dengan Nabi, mulai dekat dengan Islam. Tapi masih malu-malu. Karena memang basicnya mereka dahulu mereka adalah orang-orang musyrik, kabilah-kabilah musyrik yang ya kenal dekat dengan kabilah-kabilah Quraisy. Ketika mereka kemudian menampakkan keislamannya, langsung mau gabung Nabi tentunya berat. Ya, karena mereka di sekitaran Mekah. Nah, nanti ketika ada perjanjian Hudaybiyah ini, karena di poin perjanjian itu ada penjelasan nanti bahwa orang yang pengen gabung jadi sekutunya Nabi silahkan gabung. Sebagaimana orang atau kabilah yang ingin gabung di sekutunya Quraisy silahkan gabung. Ada poin tegas begitu. Akhirnya ketika sudah dijelaskan demikian, ya udah kabilah-kabilah memang sudah condong dengan Islam, akhirnya mereka gabung. Ya. Dan di antara poin-poin dari perjanjian Hudaybiyah, wa aqadan Nabi sulhan ma'al musyrikin. Nabi SAW
membuat perjanjian dengan orang-orang musyrik. Kana min abruzi bunudihi, di antara pasal-pasalnya adalah yang pertama, wad'ul harbi 10 sinin, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Pasal yang kedua, annahu man jaa'a min Quraisyin muhajiran ilan nabi yarudduhu ilaihim. Bahwasannya barang siapa yang datang dari kalangan Quraisy setelah perjanjian, setelah perjanjian, barang siapa nanti ada yang datang dari kalangan Quraisy kok dia hijrah kepada Nabi SAW, maka hendaklah dia dikembalikan. Wa man jaa'a ila Quraisyin mimman ma'an nabi la yaruddunahu. Tapi orang yang datang ke Quraisy, datang dari Madinah, maka tidak boleh dikembalikan. Mungkin kesannya nggak adil nih. Orang yang masuk Islam di Mekah kemudian dia hijrah pindah ke Madinah setelah perjanjian itu, maka wajib dikembalikan. Tapi sebaliknya enggak. Orang yang dari Madinah, dia orang Madinah misalnya, tapi dia mungkin munafik atau dan semisalnya, justru malah dia pindah ke Mekah, maka Nabi tidak punya wewenang untuk mengembalikan lagi, walaupun aslinya orang itu penduduk Madinah. Mungkin poin ini secara tidak langsung kesannya Nabi dirugikan. Makanya manusiawi sebelumnya, ketika sebelum penandatanganan, ibaratnya penulisan perjanjian ini kan para sahabat sebagian ada yang marah, termasuk Umar bin Khattab juga nggak ridho, tidak ridho dan tidak mengamini awal mulanya apa yang akan dilakukan oleh Nabi SAW. Karena di perjanjian itu juga banyak kejadian-kejadian bahwa pengen ditulis di situ Muhammadun Rasulullah, kemudian mereka nggak mau, orang Quraisy mengatakan nggak mau. Kalau ditulis itu Muhammad Rasulullah, berarti kita meyakini Anda sebagai Nabi. Kita nggak meyakini Anda sebagai Nabi, dihapus. Ada poin-poin, ada beberapa poin-poin juga yang kesannya itu menyudutkan Islam dan kaum muslimin, kesannya merugikan. Tapi nanti di situ ada hikmah dan pelajaran, Allah memberikan banyak kebaikan. Jadi poin pertama, gencatan senjata 10 tahun. Poin kedua, orang yang dari Mekah, dia masuk Islam misalnya, hijrah ke Madinah, maka wajib dikembalikan, suruh pulang lagi ke Mekah. Tapi kalau sebaliknya enggak, orang yang Madinah, yang misalnya enggak ridho dengan Nabi, justru dia malah care dengan Quraisy, pergi ke Quraisy, maka enggak boleh untuk diminta ulang, biarin dia tinggal di Mekah. Poin yang lain atau pasal yang lain, wa anna man ahabba minal qabailil arabiyyah an yadkhula fi hilfi nabiy yadkhul. Barang siapa yang suka dari kabilah-kabilah Arab yang ingin masuk ke sekutunya Nabi Muhammad SAW, silakan masuk. Wa man ahabba an yadkhula fi hilfi Quraisy yadkhul. Barang siapa yang ingin masuk ke sekutunya Quraisy, silakan masuk. Nah, ini yang poin tegas ini yang kemudian kabilah-kabilah tadi senang. Wah, udah ada poin itu berarti kita tidak ada masalah. Ibaratnya kalau orang Jawa perasaan gak enakan itu sudah hilang. Kalau orang Jawa kan biasanya orang kepenaan gitu, biasanya kebacut kenal kan banyak kabilah-kabilah Arab itu dulu udah kenal dekat dengan orang-orang Quraisy, bahkan mereka juga orang-orang musyrik. Ketika mereka udah masuk Islam, pengen gabung jadi sekutunya Nabi kan gak enak. Wah, aku biyen konco cerak, mosok saiki malah jadi. Nah, ketika ada poin ini, silahkan yang memang pengen gabung sesuai Nabi, silahkan masuk. Pintu terbuka. Akhirnya mereka kemudian banyak bergabung ke sekutunya Nabi SAW. Wa an yarji'al muslimuna hadzal am. Poin yang terakhir adalah kaum muslimin pulang tahun ini. Jangan umrah sekarang, tidak boleh. Wa ya'tu lil umrah minal 'amil muqbil. Boleh umrahnya tahun depan, itu tahun 7 Hijriah. Ini diantara juga yang menjadikan beberapa sahabat marah, emosi, termasuk Umar. Bahasa kita mungkin Umar mengatakan Kanjeng Nabi wis dientek ke sisan saiki. Tapi Nabi mengatakan enggak. Di situ ada wahyu yang Allah berikan, ada hikmah-hikmah di balik itu. Akhirnya kemudian nanti setelahnya tidak lama setelah itu kemudian Al-Fatah yang sesungguhnya, yaitu Allah berikan kemenangan tahun 8 Hijriah, nanti 8 Hijriah Mekah dibebaskan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu awalnya adalah gara-gara sebelumnya perang perjanjian Hudaybiyah. Nah, intinya kaum muslimin disuruh pulang. Disuruh pulang, bahkan di referensi buku yang lain, di buku sejarah yang lain, disuruh pulang tahun ini, umrohnya tahun depan, dan umrohnya hanya dikasih waktu 3 hari. Jadi setelah umroh boleh 3 hari di sekitar itu, setelah itu harus pulang, nggak boleh lama-lama. Bayangkan zaman dulu, dari Madinah ke Mekah tidak ada jalan, aspalan, jalannya masih seperti itu. Jalannya capek, jauh, ratusan kilometer, mungkin ribuan. Kemudian baru sampai di situ 3 hari, baru umrah misalnya, kemudian 3 hari, baru kemudian suruh
Ini kalau sudah umrah, ini belum umrah. Sudah sampai tinggal masuk. Ya, misalnya dikasih izin lah, mungkin cuma 2 jam, kan umrah kan gak lama. Ya masuk izin, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, selesai pulang. Paling 2 jam, 3 jam maksimal. Ini tidak boleh umrah, suruh pulang tahun depan, nunggu tahun depan. Ya. Tahun depan pun cuma boleh 3 hari. Ya manusiawi. Terkadang begitu, ibu bapak sekalian. Harus banyak sabar gitu. Dan Nabi SAW adalah suri teladan terbaik dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi orang-orang yang kontra. Gitu. Semua penuh perhitungan, semua penuh dengan arahan. Gitu. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan sekedar Jadi ada strategi. Para ulama juga, ibu bapak sekalian, di beberapa penjelasan yang lain, adanya Sulhul Hudaybiyah ini juga menjadi dalil bahwasannya terkadang tidak ada masalah seseorang itu membuat perjanjian perdamaian dengan musuh non-muslim padahal. Jadi tidak ada masalah, misalnya kaum muslimin di Palestina misalnya bentrok terus dengan orang-orang Yahudi. Kemudian satu ketika untuk kemaslahatan yang lebih besar daripada kaum muslimin dibantai terus, kemudian mereka buat perjanjian. Walaupun mungkin poin-poin perjanjiannya sedikit merugikan, tapi itu lebih baik daripada digempur terus, dibantai terus. Jadi dibolehkan terkadang kita misalnya ada kaum muslimin konflik dengan non muslim, ya, peperangan dan semisalnya, boleh untuk mengambil perjanjian perdamaian dengan poin-poin tertentu yang di situ ketika ditimbang-timbang maslahatnya lebih besar, mudaratnya lebih kecil daripada tetap konflik terus. Jadi mungkin beberapa poin mungkin merugikan, ya. Tapi di situ ya tentunya Nabi SAW punya banyak hal yang kemudian akhirnya Allah tampakkan, itu diberikan banyak kebaikan dan kemenangan. Ya, dikit lagi. Wa qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat hadhihi syurut raghma annaha min adh-dhahirah mujhifah bil muslimin. Nabi SAW akhirnya pun menerima persyaratan-persyaratan tadi, walaupun syarat-syarat ini ya kalau dilihat mujhifah, menyakitkan, merugikan kaum muslimin, lakin ja'alallahu ta'ala fiha al-barakah wal khair. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak keberkahan dan kebaikan. Wa intasyara al-Islam. Akhirnya kemudian Islam menyebar. Ya, karena gencatan senjata 10 tahun. Berarti Nabi SAW tidak, sementara tidak usah mikirin perang dulu, dakwah ke sana kemari. Ya. Karena gencatan senjata berarti ketika dakwah ke sana berarti nggak boleh untuk membunuh. Ya. Berarti kan diberikan kesempatan untuk dakwah. Kalau dulu mungkin ketika dakwah di kabilah-kabilah yang menjadi sekutunya Quraisy mungkin akan diserang, dibantai dan semisal. Sekarang ada kesepakatan, nggak boleh ada peperangan. Nah, maka Nabi kemudian menyebarkan itu. Ya. Wadakhalan nasu fi dinillahi afwaja. Juga orang-orang yang tadi malu-malu ingin gabung dengan Nabi karena sudah ada poin jelas, silahkan yang condong kepada Muhammad gabung sekutunya Muhammad. Akhirnya orang-orang kemudian ya mengikrarkan keberpihakannya, berpihak kepada Nabi SAW dan gabung ke sekutunya Nabi SAW. Wa kadzalika alladziina kanu ya'tuna ila Nabi SAW muhajirin kana la yaqbaluhum fil Madinah. Juga orang-orang yang datang kepada Nabi SAW, mereka berhijrah, kana la yaqbaluhum fil Madinah. Walakin laisa lin Nabi SAW alaihim sultan. Orang-orang yang mungkin sudah hijrah dari Makkah menuju Madinah, kan tadi poinnya nggak boleh Nabi menerima, ya, nggak boleh Nabi menerima. Walakin laisa lin Nabi alaihim sultan. Tapi Nabi SAW memang tidak punya kekuatan dan wewenang untuk menerima mereka karena poinnya tadi tidak boleh untuk menerima. Fayatrukuhum yadhhabuna aina ma aradu. Akhirnya Nabi SAW membiarkan mereka untuk jangan masuk Madinah. Silahkan kalian mau kemana. Ya, li'annahu lam yakun fi syarti anna Nabi SAW ya'khudhahum wa yusallimahum li Quraisy. Poinnya kan di perjanjian hanya orang-orang yang hijrah dari Madinah, ya. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW nggak boleh nerima. Cuman nggak boleh nerima saja, tapi kan nggak ada syarat harus mengembalikan ke tempat asalnya. Maka Nabi SAW ketika melihat ada orang-orang banyak hijrah, tenang, wah ini berarti yang masuk Islam banyak. Tapi mungkin Nabi nggak bisa nerima. Kalian jangan masuk Madinah dulu, tapi silahkan kalian pergi ke tempat manapun kalian suka. Ya, kalian suka di mana, silahkan kalian pergi di manapun. Li'annahu lam yakun fi syuruti anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhahu wa yusallimu li Quraisy. Fasara man yuslim min Quraisyin yadhhabu ila Abi Basir radhiyallahu anhu.
Hanya kemudian orang-orang yang pergi dari Mekah menuju Madinah karena nggak boleh masuk Madinah sama Nabi taat dengan syaratnya. Ya udah, sana pergi, jangan masuk Madinah karena syaratnya nggak boleh. Tapi mereka tidak pulang ke Mekah. Akhirnya mereka pergi ke seorang sahabat namanya Abu Basir. Wa aqamu tajammu'an yaqta'una at-tariq 'alal musyrikin. Ya. Dan mereka membuat sekelompok, ya, membuat kelompok yang tinggal di luar Madinah di tempat tertentu, tapi akhirnya apa? Jadi begal, ya, begalin, tapi yang dibegal adalah orang-orang Quraisy. Ala tijaratihim. Wa adzu musyrikin Quraisy idaan syadida hatta ja'at Quraisyun tatlubu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilgha'a hadzal bun. Walladhi yusrim ya'khudhuhu 'indahu wa la tatrukuhu fakanatil 'aqibah khairan. Jadi kan poinnya tadi orang-orang yang hijrah nggak boleh masuk Madinah. Ya udah, sama Nabi disuruh nggak usah masuk Madinah di sana. Silakan keluar di sana. Ya. Tapi ternyata orang-orang yang sudah hijrah nggak boleh masuk Madinah, akhirnya buat perkumpulan. Dan perkumpulannya justru malah sering ngadang pedagang-pedagang Quraisy yang akan berjualan. Gara-gara pedagang-pedagang Quraisy yang berjualan ini sering dihadang, diambili barangnya, dan itu boleh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian mereka merasa dirugikan. Akhirnya kemudian ngomong kepada Nabi SAW, yaudah, poin yang tadi orang yang hijrah nggak boleh masuk Madinah sekarang dihapus. Silahkan masuk gabung sama Anda, tidak apa-apa. Akhirnya kemudian mereka masuk Madinah. Dan fakanatil akibah khaira, akhirnya endingnya bagus. Walamma aslamat ba'dul mu'minat wa ji'na muhajiratin ila Nabi sallallahu amara Allah taala nabiyahu an la ya'mal bihadha asy-syart fi haqqil mu'minat li'annahu fi haqqir rijal amma nisa man amanat wa hajarat fa yubqiha fil madinah wa la yatrukuha takhruj. Juga untuk para orang-orang yang hijrah dari kalangan perempuan juga diharapkan atau tidak dimasukkan di poin yang disepakati dalam perjanjian. Dalam perjanjian yang tidak boleh diterima orang-orang yang hijrah dari Mekah tadi adalah khusus laki-laki. Tapi untuk perempuan Nabi SAW menginginkan mereka statusnya dibedakan, alias perempuan-perempuan yang masuk Islam dari Mekah yang hijrah ke Madinah dibolehkan untuk masuk Madinah dan tidak untuk ditolak. Jadi statusnya berbeda dengan yang laki-laki. Nah, itu kejadian Ibu Bapak sekalian yang terjadi di tahun ke-6 Hijriyah, yaitu Nabi SAW ada beberapa peristiwa, di antaranya tadi adalah istisqa, ya, dan perang Al-Ghabah, Ghazwatul Ghabah atau Ghazwatul Dzulqa'dah, dan juga dihalanginya Nabi SAW untuk melaksanakan umroh di tahun ke-6 Hijriyah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita cukupkan pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.